seluruh dunia ya, mungkin tidak hanya Indonesia saja, misalnya Korea Selatan ya, mau diterima atau tidak itu kan urusan mereka, tapi kan just saya sih, kalau saya tetap selama saya hidup ya tetap berharap lah kalau saya penting itu mau Islam misalnya dengan dakwah saya. Tapi kalau itu kan hak pribadi ya, dia mau Islam atau tidak gitu ya. Tapi intinya gini loh ya, dakwah kita Islam itu tidak hanya untuk Indonesia saja, tapi juga untuk Korea Selatan. Misalnya Seventeen itu anggotanya kan 13. Nah, biasa itu bias itu adalah dari 13 anggota itu yang mewakili yang paling suka misalnya Wonwo gitu ya. Tapi jika semua anggota Seventeen Islam ya alhamdulillah. Tapi bias itu mewakili yang paling suka di antara 13 itu ya saya Wonwo Seventeen. Kalau ada sih yang pernah menyarankan misalnya saya itu dakwah langsung ke Korea Selatan gitu. Iya, kalau muda ya mungkin bisa juga sih dakwah langsung ke Korea Selatan, misalnya tinggal dekat Seventeen lalu dakwah dekat Seventeen gitu loh. Misalnya 20 tahun saya tinggal di Korea Selatan dekat Seventeen lalu bisa berdakwah gitu ya. Di situ kan juga ada kajian kontas MTA Korea itu kan yang kerja di Korea Selatan, tapi tetap dengan pekerjaan itu tidak menghalangi mereka untuk ngaji gitu ya. Jadi di situ juga kita bisa tetap mempelajari ilmu agama dengan adanya kajian Komtas MTA Korea. Dengan kita di Korea Selatan tidak menghalangi kita untuk terus mengkaji ilmu agama, untuk mempelajari Islam gitu loh ya. Komtas MTA Korea itu bisa untuk mengaji warga yang kerja di Korea Selatan. Itu merupakan wadah ilmu agama Islam yang ada di Korea Selatan. Itu kajian Komtas MTA Korea yang diselenggarakan setiap malam. Insya Allah saya hampir mengikuti gitu ya. Tapi kan saya merasa kajian Komtas MTA Korea itu sangat membantu sekali bagi warga negara Korea yang ingin tetap mempelajari agama Islam. Tidak hanya warga MTA saja, tapi juga warga negara Korea. Jadi Islam itu tetap harus ada meskipun di Korea Selatan, di Jepang itu tetap ada. Kalau warga negara warga MTA bisa ke Korea kan otomatis kan Islam bisa tersebar di sana. Jadi ada baiknya ya orang warga negara yang kerja di Korea Selatan, warga kita ya, warga ngaji itu yang kerja di Korea Selatan, jadi di sana itu tetap ada Islam gitu loh ya. Jadi Korea itu, suatu negara itu akan diberkahi oleh Allah dengan berkah yang melimpah jika penduduknya itu beriman dan bertakwa. Salah satunya itu warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia itu kan mayoritas Islam, warga ngaji kita itu kan mayoritas beragama Islam. Kalau kerja di sana kan otomatis kan dakwah Islam bisa berkembang di Korea Selatan. Saya sangat bersyukur dengan adanya kajian Komtas MTA Korea, karena di negara manapun, kalau Indonesia sih sudah mayoritas Islam, di tempat saya juga mayoritas Islam gitu ya. Tapi kalau di negara Korea itu kalau tidak ada kajian seperti kajian Komtas MTA Korea itu mungkin Islam tidak akan berkembang. Sedangkan Allah itu mencintai suatu negeri jika negeri itu beriman dan bertakwa, salah satunya dengan mengajarkan kajian Islam, memahami Islam gitu loh ya. Saya sangat bersyukur sekali dengan adanya kajian Kompas MTA Korea itu, misalnya di Korea Selatan. Teman-teman bisa menyaksikan kajian Kompas MTA Korea itu setiap Ahad malam ya, insya Allah saya selalu mengikuti. Saya merasa bersyukur ya teman-teman. Kalau di Indonesia kan sudah ada majelis pusat, banyak sekali kajian-kajian ya di Indonesia itu mayoritas muslim. Tapi kalau di Korea Selatan kalau tidak ada warga ngaji yang kesana, bagaimana Islam di Korea Selatan itu? Sedangkan Allah sendiri menegaskan bahwa Allah itu akan mencintai suatu negeri, akan melimpahkan berkah kepada negeri itu jika negeri itu beriman dan bertakwa. Salah satunya kalau warga kita, warga ngaji ini kerja di Korea Selatan kemudian mendirikan kajian Kompas MTA Korea, otomatis kan Islam berkembang di Korea. Otomatis negeri itu akan diberkahi oleh Allah dengan adanya kajian-kajian seperti kajian Kompas MTA Korea itu loh. Salah satu hikmah warga ngaji kita yang berada di Korea Selatan, Islam bisa tersebar di Korea Selatan. Nah itu insya Allah dekat Seventeen ya, moga-moga Seventeen ya suatu saat
saya sebenarnya sih berharap sih bisa, maksudnya Seventeen bisa tahu kajian Kompas MTA Korea sebenarnya loh ya. Tapi perkara dakwah kita itu diterima atau tidak kan yo itu hak pribadi. Tapi sebenarnya Islam itu sebenarnya penyelamat ya, tidak, bukan untuk membuat orang lain menjadi susah dengan ajaran Islam, itu bukan. Memang Islam itu kan kalau tidak beragama itu kan tidak sholat, tidak ngaji, tidak macam-macam, tapi akhiratnya itu loh teman-teman, maksudnya tuh. Kalau saya tuh ya tetap berharap Seventeen semoga menjadi Islam, moga-moga Islam itu semakin banyak di Korea Selatan. Kalau warga ngaji kita kan kerja di Korea Selatan kemudian mendirikan pengajian di sana, kan Islam bisa berkembang pesat di Korea Selatan, terutama bisa mendakwai Seventeen. Kalau saya masih muda sih 20 tahun ya misalnya, saya ingin tinggal dekat Seventeen, lalu saya ngaji di kajian Kompas MTA Korea, lalu bisa menyebarkan Islam ke Seventeen gitu loh. Sebenarnya kalau 20 tahun habis gak 6 ini percuma. Tapi kan sekarang tetap bisa toh, walaupun saya di Indonesia, tidak di Korea Selatan, tidak dekat Seventeen, bisa saja kan di sana ada kajian-kajian seperti kajian Kompas MTA Korea, itu juga dekat Seventeen loh ya. Itu pusatnya di Korea Selatan. Jadi warga kita, warga ngaji yang kerja di Korea Selatan tapi tetap mendirikan suatu lembaga dakwah atau lembaga pengajian yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya adalah kajian Kompas MTA Korea. Saya tetap berharap ya Seventeen itu bisa suatu saat mendapat hidayah oleh Allah, kemudian menjadi soleh gitu ya. Karena soleh itu adalah suatu hal yang sangat membanggakan dan sangat menakjubkan ya. Karena dengan kesolehan itu bisa membawa kita ke surga gitu ya. Idaman lah semua orang lah namanya soleh gitu kan. Soleh solekah itu adalah idaman ya. Saya berharap suatu saat sekaya apapun, jika memang kita itu tidak beriman kepada Allah, kita tidak mempelajari ilmu agama, apa bisa memasukkan kita ke surga? Sedangkan yang bisa memasukkan ke surga itu adalah kesolehan kita teman-teman. Harus seganteng apapun, harus secantik apapun, kalau kita itu tidak beriman dan bertakwa gitu loh, kita itu tidak akan, Allah itu tidak bisa disogok oleh kegantengan. Yang menciptakan ganteng itu juga Allah, yang menciptakan cantik itu juga Allah. Memangnya manusia itu bisa ganteng dewe tanpa Allah? Manusia itu ganteng itu karena Allah gitu loh. Jadi kesolehan itu sangat berharga, terutama di akhirat itu loh ya. Kalau saya sih tetap berharap lah kalau Seventeen itu bisa menjadi Islam, menjadi soleh, terutama Wonwo itu. Kalau tapi perkara dakwah diterima atau tidak itu kan hak mereka, tapi kan akhiratnya itu loh sebenarnya. Kalau dunia itu memang manusia bisa saja mengelak endi nyatane aku gak diazab nih Allah, tapi yang akhirat apa bisa kita menyogok Allah? Tidak. Agama yang diterima di sisi Allah itu cuma Islam. Harap marah, harap nggak marah gitu ya. Dan memang seperti itu bukan keputusan saya, tapi keputusan Allah gitu loh ya. Jadi kalau kita itu menjadi Islam itu otomatis menyelamatkan diri kita ya teman-teman. Ya kalau kajian Kompas MTA Korea itu adalah lembaga dakwah yang ada di Korea Selatan. Itu kan kumpulan orang-orang yang kerja di Korea Selatan, di Jepang, di Amerika, di mana? Hong Kong gitu ya. Jadi melumpuk jadi siji, pusatnya di Korea Selatan itu ya diadakan pengajian gitu loh, kajian Kompas MTA Korea. Jadi teman-teman bisa dari negara manapun, negara Jepang, Amerika, Korea Selatan ya kan, Indonesia. Saya juga selalu mengikuti, tapi itu pusatnya di Korea Selatan ya, dekat Seventeen itu loh ya. Kalau saya tetap berharap lah Seventeen semoga suatu saat mendapat hidayah oleh Allah. Tapi perkara doa kita dikabulkan atau tidak, atau perkara dakwah kita diterima atau tidak, tapi intinya kalau kesolehan itu akan membawa ke surga, sedangkan kemaksiatan itu akan membawa kita ke neraka gitu loh ya. Kalau sudah menjadi Islam itu kan memang aturannya Islam itu sendiri sebenarnya menyelamatkan umat manusia dari kegelapan menuju ke terang benderang dengan Al-Quran yang Allah firmankan itu kan, wabtagi fima atakallah darul akhirata gitu ya. Jadi carilah kebahagiaan negeri akhirat,
tetapi jangan kamu melupakan kehidupan dunia. Intinya dunia dengan akhirat itu harus seimbang. Boleh kita mencari kehidupan dunia dengan bekerja dan sebagainya, tapi kita jangan melupakan akhirat, karena akhirat itu adalah tujuan utama kita, itu intinya ya. Semoga Seventeen suatu saat mendapatkan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, dan menjadi laki-laki yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, dan bisa menuju ridhonya Allah. Ya kita semua lah, ya saya, ya Seventeen, ya kan, Fat menjadi anak yang soleh. Saya juga kemarin juga Fat itu ya selalu kalau wayah sholat itu ya kon sholat. Jadi dia meskipun usianya masih muda ya, tapi sudah dididik itu bisa ngaji, mendengarkan pengajian. Itu Fat itu sama itu, padahal dipikir usianya berapa kan itu. Sudah saya suruh sholat, wayah sholat. Pas saya sini tuh, tiap saya kesini tuh saya ngaji itu, usianya berapa dipikir. Tapi saya juga ingin anak saya menjadi anak yang sholat, karena kesolahan itu bisa mengantarkan kita ke surga meskipun masih kecil itu ya. Kalau kecil saja sudah seperti itu, seharusnya kalau dewasa kan harus lebih seperti itu gitu loh, sama gitu ya. Jadi ini berlaku bagi siapa saja ya, terutama Seventeen juga. Jadi pahami gitu loh, tidak ada kok memaksa Islam itu buruk, itu sebenarnya tidak ada. Saya pun juga memaksa anak saya jadi anak yang soleh, karena Islam itu sebenarnya menyelamatkan ya. Sejak Fat itu setiap sholat yo sholat, masih kecil dia, belum ada 10 tahun dia sudah ngaji. Dia setiap maghrib yo ngaji, dengar ke pengajian. Kalau saya kemarin di Jogorogo saya setelkan pengajian, saya paksa dia wayah sholat, saya paksa di situ, saya paksa salat, ayo sholat, wayah sholat, dengarkan pengajian, saya setelkan YouTube pengajian. Masih kecil dia. Waktu itu usianya berapa, belum ada 20 tahun, belum ada 10 tahun, sudah saya paksa seperti itu loh. Saya dulu tidak seketat itu loh. Saya tuh meskipun sedini mungkin kita tuh harus memaksa anak menjadi anak yang soleh, karena Islam itu sebenarnya menyelamatkan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jadi mohon pahami ya, mengapa kok kita itu mendakwahkan Islam atau memaksa Islam, sebenarnya bukan saya pun memaksa anak saya. Kenapa sing Jogorogo tak setali pengajian, saya paksa pas itu wes ngaji boleh kamu main gini tapi jangan lupa ngaji gitu loh ya. Musik ya boleh, game ya boleh, tapi wayah ngaji gitu loh, wayah sholat, karena sih menyelamatkan akhirat kita itu kan tidak hanya dunia saja tapi juga akhirat gitu loh ya. Jadi jangan melupakan Allah mentang-mentang kita suka musik, melupakan Allah mentang-mentang kita suka game, melupakan Allah. Ojo lupa ngaji, mempelajari ilmu agama, itu intinya ya. Cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.